Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Oke, nah pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups. 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, ya, yang menjelaskan tentang sebuah kekecewaan, kegagalan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Scorpio. Oke, mungkin tidak semua kamu mengalami energi ini, tetapi memang secara visualisasi menggambarkan hal yang demikian. Ada ketidakstabilan untuk masalah ekonomi. Ketika kita berbicara terkait dengan ketidakstabilan untuk masalah ekonomi ataupun keuangan, berarti memang ada masalah-masalah yang cukup serius di sini, teman-teman. Ya, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah bisnis, ataupun masalah kesehatan. Ya, biasanya memang ada kaitannya dengan hal-hal tersebut. Kesehatan yang bermasalah juga berujung dengan kondisi keuangan yang nggak baik, ya teman-teman, nggak stabil. Oke, karena membutuhkan biaya untuk mungkin berobat ya, dan kemudian mungkin untuk masalah-masalah yang lain. Ya, kita akan lihat deh teman-teman. Apakah dalam pekan ini teman-teman Scorpio berpotensi berpeluang akan selesai ini masalah dan keuangannya kembali stabil ya? Oke. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan. Kalau dikatakan ya masalah peruntungan kamu, harus optimis ya teman-teman. Harus yakin. Keyakinan itu yang harus memang kamu tumbuhkan kembali di dalam diri kamu. Karena mungkin adanya beberapa kegagalan yang sedang kamu rasakan, itu membuat kamu menjadi nggak percaya diri. Membuat kamu menjadi pesimis, ya takut untuk kembali memulai. Jadi sebenarnya, ketika kamu dalam fase terpuruk sekalipun teman-teman, yang bisa mengubah kehidupan kamu ya hanya diri kamu gitu. Maka itu tadi, keyakinan itu harus kamu tumbuhkan kembali teman-teman. Ya, ingat tidak ada sesuatu hal yang bakal sia-sia sebenarnya ketika apa? Ketika kamu meyakini bahwasanya Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan selalu maha melihat dengan apapun yang kamu lakukan. Ketika kamu terus melakukan hal-hal yang positif, maka niscaya hal-hal baik dan positif juga akan kamu dapatkan. Oke. Nah, kenapa? Karena memang dari kartu ketiga ini, 9 cangkir teman-teman, cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu nanti pasti bakal meningkat. Pasti bakal lebih baik. Pasti bakal ada perbaikan. Ya, kamu gak usah khawatir. Oke. Nah, sama halnya seperti apa yang aku katakan pada kartu pertama, teman-teman, kamu berpeluang akan hidup lebih baik. Artinya masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu selama ini bakal berpotensi selesai tuntas. Nah, di sini ya, hal yang terpenting harus kamu lakukan adalah kamu harus lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing agar energi kamu positif. Tidak dapat dipungkiri energi kamu cukup negatif, gelap, teman-teman. Jadi seolah-olah itu yang menutup jalan keresahan kamu juga. Ya, ketika kamu dekat dengan Tuhan masing-masing, maka yakin dan percayalah, teman-teman, jalan keresahan kamu nanti pasti terbuka lebar. Itu. Ya, jadi harus tetap bersemangat. Oke.
Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Oke, semoga juga keuangan kamu baik dan positif ya teman-teman. Aku punya King of Wands. Ada Raja Tongkat teman-teman. Oke, Raja Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka ya, mengenai tentang bagaimana kondisi keuangan kamu teman-teman. Cukup terlihat kok ya, kartu pertama ini tentang bagaimana keuangan kamu tuh cukup lancar. Ya, keuangan kamu tuh cukup stabil kalau aku lihat, dan bahkan kamu dalam fase yang cukup mapan kehidupannya. Ya, kebanyakan lah ya, dan semoga semua teman-teman ya, teman-teman Scorpio kehidupan ekonomi kamu bagus gitu. Oke. Nah, dan bahkan ketika kamu merasa keuangan kamu dalam pekan ini ataupun kemarin keuangan kamu lagi nggak stabil, berantakan teman-teman, maka di sini bakal ada kabar baik ya. Queen of Swords ini kartu menggambarkan tentang bagaimana sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu yang cukup nyata teman-teman. Ya, berarti ada potensi peluang bahwasanya keuangan kamu bakal meningkat, meroket, seimbang, stabil ya, seperti ada rezeki-rezeki yang tidak kamu duga nantinya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini ada The Tower. Sebagai energi penutup mengenai tentang kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Scorpio. Dari kartu ketiga ini cukup nyata teman-teman. Ya, kalau dikatakan mungkin beberapa dari kamu mengalami adanya keterpurukan, beberapa dari kamu mengalami kehancuran, kegagalan, ketidakstabilan, dan bahkan dalam fase yang cukup kritis mungkin ada. Ya, nah ini yang aku maksud bahwasanya kamu harus optimis teman-teman. Roda kehidupan itu pasti akan berputar kok. Ketika ada upaya, tindakan, kerja keras, ikhtiar, dan doa yang dilakukan, maka ya niscaya dua energi ini pasti akan kamu dapatkan teman-teman. Yang paling terpenting adalah kamu harus yakin, tumbuhkan keyakinan di dalam diri kamu, ya, dan terhadap Tuhanmu, maka niscaya rezeki kamu akan terbuka lebar. Jalan pintu kerezekian kamu akan terbuka selebar-lebarnya, dan rezeki yang baik, positif, lancar, dan bahkan berkah ya, melimpah teman-teman, itu akan kamu beroleh. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya The Empress, Seven of Cups, dan aku punya Four of Wands teman-teman. Nah, mengenai tentang bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio dalam pekan ini, yang aku lihat cukup sempurna. Kebahagiaan, keharmonisan di dalam rumah tangga itu akan kamu peroleh dan kamu dapatkan. Ya, ada kedewasaan, kesabaran, kebijaksanaan, teman-teman. Kemudian dari rezeki juga cukup bagus ya. Harapannya tentulah ya, masalah rezeki tadi, uang, rezeki, keuangan ya, finansial ekonomi kamu ingin ya semuanya tercukupi, lancar, berlimpah, meningkat, meroket ya, teman-teman. Ingin dijauhkan dari orang-orang toksik yang selalu saja mungkin ya membuat kehidupan rumah tangga kamu menjadi enggak adem ya teman-teman. Ya ini biasanya orang-orang yang selalu ikut campur di dalam rumah tangga kamu. Oke, dan mungkin impian-impian yang lain ya bagi kamu teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga dan belum memiliki rumah, mohon maaf teman-teman ya. Ada potensi peluang insya Allah dalam bulan depan ya. Kalau aku lihat sih ke bulan depan teman-teman, di bulan Mei tahun 2025 ini kamu berkesempatan, berpeluang akan ya mungkin bisa membeli ataupun memiliki rumah sendiri ya teman-teman. Amin. Kenapa ini? Ya, tercapai sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ya, kesempurnaan di dalam kehidupan rumah tangga cukup terlihat nantinya. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, aku punya 10 of Wands, 10 tongkat, kemudian ada 5 of Wands, 5 tongkat, dan aku punya Eight of Cups, 5 cangkir. Mohon maaf, teman-teman. Secara visualisasi dari kartu pertama, kedua, hingga kartu ketiga, semuanya negatif di sini. Ya, aku melihat tidak ada sebuah kebahagiaan sama sekali. Hubungan yang kamu jalani ini hanyalah sebuah beban, teman-teman. Mohon maaf. Ya, ataupun memang pada fase ini dalam pekan ini memang hubungan kamu lagi rumit banget. Kalau dikatakan sering on off ya seperti itu. Ya dan bahkan apa ya teman-teman ya, selalu sih ujung-ujungnya kamu selalu dimanfaatin. Ketika dia kembali dia manfaatin kamu doang.
Jadi memang tidak ada sebuah keseriusan dan komitmen di dalamnya, teman-teman. Ya. Dan di sini ya, sebenarnya hubungan kamu sudah cukup lama. Tetapi hubungan yang lama tidak menjamin sebuah kebahagiaan, teman-teman. Ya, dan aku melihat memang hubungan kamu ini sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dilanjutkan. Ketika kamu merasa hubungan kamu toksik, ya sebenarnya kamu harus bertindak, teman-teman, ya, mengambil sebuah sikap ya untuk ya mencari kebahagiaan kamu yang baru deh, gitu loh. Jangan jangan sampai kamu terus-menerus dimanfaatin, teman-teman. Itu yang harus kamu hindari sebenarnya ya. Tetapi ketika hubungan kamu merasa positif, lancar ya, teman-teman, ya nggak masalah. Kalaupun mungkin ada konflik ya biasalah, ya masalah kecil satu dua ya, teman-teman. Tetapi ketika selalu dimanfaatin, hanya dijadikan sebagai pelampiasan, mohon maaf ya, hanya dimarah-marahin doang ya, ya mungkin memang benar adanya gitu loh ya. Kamu harus pergi mencari kebahagiaan yang baru seperti itu, teman-teman ya. Cari pacar lagi gitu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Aku punya Four of Cups ya, ada 4 cangkir, teman-teman. Kemudian aku punya The Sun dan aku punya Ace of Wands. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang jomblo dan single, aku melihat di sini bakal ada kejutan dan keajaiban yang terjadi ya. Ketika kamu sudah mungkin nggak terlalu peduli ya, ibaratkan ya udah deh, jalani aja ya. Tuhan mungkin kapan mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, dan ketika mungkin kamu nggak terlalu terfokus terhadap sebuah hubungan, maka yang aku lihat di sini tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah keajaiban gitu, teman-teman. Ya, Tuhan akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang bakal berkomitmen, ya, seseorang yang akan bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan, gitu loh. Ya, berarti ini berkaitan dengan jodoh dan asmara, ya. Jadi dalam pekan ini berpotensi kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin cukup tepat lah ya, teman-teman. Jadi untuk masalah asmara ada kabar baik, dan kemudian untuk masalah rezeki juga bagus di sini ya. Ada pencapaian juga, kehidupan masa depan yang lebih cerah ya untuk masalah ekonomi ataupun rezeki, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, aku punya Three of Wands, ada Nine of Wands, dan aku punya Queen of Wands. Ya, semuanya kartu tongkat, teman-teman. Ya, ada kebimbangan di dalam sebuah pilihan, teman-teman. Ya, sepertinya keputusan ataupun pilihan yang kamu ambil ini cukup tepat, cukup berat. Ya, mungkin saat ini kamu lagi dekat dengan lebih dari satu orang yang membuat kamu benar-benar dilema, ya. Jangan sampai salah di dalam mengambil sebuah keputusan, teman-teman. Karena ketika kamu salah di dalam mengambil sebuah keputusan, maka kamu akan berakhir dengan sebuah kekecewaan dan kegagalan kembali, ya. Maka sikapi ataupun kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu, kata hati kamu, teman-teman. Ya, oke, mungkin semuanya terlihat baik secara visualisasi dan awalnya doang, ya. Jadi semuanya terlihat awalnya bagus, baik, teman-teman. Ya, melihat tentang bagaimana inner beauty seseorang, ya hanya dari inner beauty kamu juga. Ya, hanya dari intuisi kamu, teman-teman, yang bisa memahami hal tersebut. Ya, pilih seseorang yang benar-benar bisa memahami kamu, ya, menerima kamu, ya, menyayangi kamu, dan bahkan keluarga kamu, teman-teman. Aku yakin, ya, hubungan kamu ataupun hal yang kamu ambil nantinya, teman-teman, ya, pasti bakal tepat, ya. Oke, tidak harus menilai seseorang dari penampilan, ya. Cantik, tampan, kaya, itu tidak menjamin kebahagiaan. Walaupun itu penting ya, teman-teman. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio ya. Aku punya tanggal 21, 28, tanggal 5, 25, tanggal 3, tanggal 4, 7, 29, 26, tanggal 9, 17, dan tanggal 23. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.